tapi pendapatannya cuma 300 juta. Nah, karena uang kami juga yang masuk situ, itu kan kita pengen hasil juga dong. betul. Beberapa waktu yang lalu kan memang ada beberapa yang kami lihat di Instagram maupun di sosial media yang lain terkait masalah Prusda Gandaya yang kalau boleh dibilang kalau nilai investasi sama hasil yang diharapkan itu tidak imbang gitu kan ya. Itu bagaimana penjelasannya itu kan? Ya. Jadi begini, jadi pemerintah daerah itu dengan undang-undang pemerintahan daerah tahun 2004 itu kan salah satu di antara amanatnya itu adalah mengelola ya segala bentuk sektor usaha yang dipakai didaya gunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, di antaranya itu adalah diperkenankannya untuk membuat satu badan usaha milik daerah, BUMD. Nah, itu adalah salah satu filosofi dasar kenapa diberikan BUMD itu dalam PP 54 adalah untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Satu dari 3 tujuannya. Nah, kalau kita membentuk satu BUMD seperti anggapan kita perusahaan ya. Namanya perusahaan itu kan pasti punya satu ya, modal, kemudian core bisnisnya apa, rencana bisnisnya apa, dan tentu ujung-ujungnya adalah pendapatan kan. Nah, kalau satu badan usaha itu berusaha, tentu di ujung bulan atau akhir tahun dia harus laba gitu, dan laba itulah dipakai kembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, kontribusi ke anggaran daerah. Nah, kenapa kami kemarin di Komisi 2 itu mengawasi salah satu BUMD yang ada di Kota Balikpapan ini, namanya Perumda Manuntung Sukses. Nah, itu sejarahnya Perumda ini sebenarnya kalau kita historisnya itu ada 4 perda. Sejak pertama kali lahir itu tahun 76. Perda nomor 2 tahun 76 itu berdirinya Prusda, namanya Perusahaan Daerah Kota Madya Balikpapan. Kemudian tahun 81 berubah lagi namanya jadi Prusda Komaba Kota Madya Balikpapan. Tahun kemudian 2014 berubah status lagi, dan akhirnya tahun 2018 kemarin karena status semua badan usaha milik daerah harus punya namanya Perusahaan Umum Daerah, Perumda. Ya, nah maka kita merubah statusnya jadi Perumda Manuntung Sukses. Nah, sejak 2017 kita evaluasi kinerjanya diukur dari mana? Dari rencana bisnisnya. Nah, ketika kita evaluasi 2017, 18 sampai sekarang itu kontribusinya kepada pendapatan daerah sangat kecil, cuma 76 juta selama 4 tahun. Itu yang kita bilang ini bisnis atau apa gitu, bahwa penyertaan modal pemerintah sudah cukup besar, kemudian belanja tidak langsungnya dalam hal ini adalah membiayai kebutuhan mereka sendiri per tahun itu tidak lebih dari 3,9 miliar untuk belanja gaji, pilihan dinas, dan seterusnya. Tapi pendapatannya cuma 300 juta. Nah, sehingga kita di Komisi 2 itu merasa, wah kalau kayak gini caranya Perumda ini tidak bisa kita biarkan. Akhirnya dinaikkan dalam pansus. Nah, sekarang pansus itu. Nah, pansus ini yang sedang kita jalani sampai mungkin minggu ini kita selesaikan, sehingga berikan rekomendasi kepada kepala daerah bahwa ini berarti kita mendiagnosa satu penyakit, sakitnya di mana ini. Sudah kita berikan ini loh. Nanti biar kepala daerah yang baru ini yang memutuskan kebijakannya. Terus kami sudah buat rekomendasi 8 butir, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi referensi dari kepala daerah untuk penyehatan BUMD ini. Mungkin seperti bagi sebagian masyarakat Balikpapan ya, mungkin termasuk saya juga baru dengar aja gitu kan Perumda atau Prusda yang ada di Balikpapan yang sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Balikpapan. Pertanyaannya itu core bisnisnya si Prusda ini apa itu kan? Dulu waktu dibentuk di Perda paling lama ya tahun 76 itu dia cuma 3 jenis usaha ya. Pertama di bidang transportasi, yang kedua di rumah potong unggas ya. Rumah potong itu awalnya tahun 76. Kemudian di tahun 81 berubah
dengan Perda nomor 2 tahun 81 itu, bahwa unit bisnisnya apa saja kalimatnya itu yang bisa dijasakan untuk menjadi pendapatan sebesar-besarnya. Jadi terlalu luas gitu. Umum sekali. Umum sekali. Ya. Jadi kayak model palu gada gitu ya. Apa yang butuh ada gitu ya. Apa yang diminta bisa diberikan. Bahkan temuan Pansus di situ, bahkan di tahun 2000 yang kita kunjungin di Maros, satu bidang tanah. Iya. Itu justru didapati sebidang tanah itu bukan dari rencana bisnis tapi utang piutang. Sehingga saya bilang, kok ada perusahaan umum daerah yang beroperasi sebagai koperasi gitu. Ada seseorang pinjam uang 200 juta kala itu tapi tidak sanggup dibayar, akhirnya ketika ditagih dibayar dengan tanah. Padahal itu perusahaan daerah. Kok bisa meminjamkan uang kepada personal, saya tidak sebutkan namanya, kemudian tidak sanggup bayar, akhirnya membayar dengan tanah. Kan kalau kita berpikir kok bisnis, kok bisa kayak pinjam uang gitu, sehingga saya bilang koperasi kali. Oh, jadi kayak kospin gitu kan? Ya, kospin gitu. Iya. Itu sudah melenceng dari asas pendirian BUMD. Nah, kemudian di tahun 2018 barulah kita bentuk semacam perda baru dengan memberikan satu keluasan 8 unit usaha. Di antaranya adalah properti. Nah, kalau properti ini kita tahu ada Prusda beda di Prusda 1 2 ya. Iya. Di Sepinggan. Oh, yang perumahan itu kan ya. Betul, itu adalah itu satu bidang usahanya Perumda. Kemudian di Karyangau. Kemudian kita juga lihat ada bus transport sekolah yang 6 unit itu juga adalah bisnisnya Perumda untuk mengantar jemput anak sekolah. Tapi semuanya itu free. Harusnya ada subsidi dari pemerintah kota, sehingga tidak cocok gitu, sehingga dia bisnisnya itu tidak menguntungkan. Bahkan lebih banyak maintenance-nya, 1,3 miliar per tahun ya. Kemudian ada depo peti kemas. Ini yang belum ada bentuknya. Jadi dia akan membangun di kawasan industri Karyangau. Kemudian di bidang perparkiran, kalau pernah lihat ada seragam biru muda, biru tua, itu beberapa juru parkir. Yang tulisannya binaan ya, itu, ini ya, ya Dukir binaan gitu ya. Itu ada diantaranya dikelola oleh Prusda. Kemudian kepelabuhanan, tapi saya nggak tahu apa bisnisnya, nggak ada. Yang terakhir itu adalah di bidang jaringan gas, yang mereka sudah punya 7.000 sambungan, mendapatkan kerjasama dari yang Pertagas itu, ya, lain? Bukan, dari Gas Negara ya. Oke. Yang ada 3 kecamatan di uji coba. Itu memang proyek nasional, tapi mereka dapat kuota. Nanti dari margin per bulannya yang akan mereka catat dan kemudian tagih, itu akan menjadi keuntungannya Perumda. Jadi dia join bisnis antara Perumda dengan Gas Negara. Dan itu sudah berjalan. Berapa lama itu kan? Itu sudah 3 tahun terakhir dengan jumlah sambungan 7.100. Nah, cuma masalahnya kan apa keuntungan besar itu nggak ada, karena itu lebih kepada nggak ada bedanya kalau saya ibaratkan PDAM dan sambungan rumah, ada juru catat, itu aja gitu. Kayak gitu ya? Ya, gitu aja. Yang ambil untungnya dari situ. Kecuali kalau gas itu milik mereka, kan gas itu kan bukan milik Perumda. Betul. Ya kan, kemudian operator juga bukan mereka. Jadi marginnya bukan situ, sehingga saya lebih tepat itu seperti tanda petik ya calo gas gitu. Calo gas ya. Adanya kan deh. Yang menarik juga ini apa yang tadi disebutkan kan deh, yang mengenai parkir. Ya. Parkir itu kalau kita lihat memang yang Anda sebutkan tadi, ada beberapa orang-orang yang berpakaian biru sama biru muda itu kan. Ya. Yang jadi persoalan adalah ketika misalnya mereka melakukan tugas di lapangan, apakah memang bentuk penyetorannya itu gimana kan? Karena kan kita pun juga ngasihnya asalnya kita, karena kan tidak ada patokan. Misalnya motor berapa, mobil berapa, seperti itu. Jadi gini, jadi untuk masyarakat juga harus tahu, kalau di kota kita kan kita punya undang-undang tentang pajak dan retribusi. Iya. Jadi kalau memungut parkir itu ada 3 jenisnya. Ada pajak parkir. Pajak parkir itu sifatnya memaksa. Itu diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mereka bentuk sendiri area parkir di luar badan jalan. Itu disebut pajak parkir. Contoh, ke mal-mal, ke bandara. Maka ketika kita masuk, kita kena pajak parkir. Dan itu kontribusinya 30% ke pemerintah kota. Tapi kalau retribusi parkir, itu adalah pemerintah yang mengambil ke rakyat dengan prinsip take and give. Pemerintah buat jalan di pinggir jalan, ada parkir, itu dipungut. Dan itu harus terbukti dengan tetap
bukti. Nah, sekarang dari 147 titik parkir yang ada di Balikpapan itu baru 60% yang diberdayakan. Selebihnya itu loss. Dikelola oleh personal, kelompok masyarakat, yang itu saya sebutkan bahwa potensial loss kita tinggi sekali di situ. Betul. Karena kita targetkan tahun lalu 17 miliar, itu cuma dari 9 miliar cuma dapat 3 miliar. Padahal angka tumbuh motor dengan kendaraan roda 4 itu terus menerus. Kita lihat data dari lantas naik, tapi kok parkir menurun, itu kan nggak mungkin. Sehingga pajak parkir ini, retribusi parkir ini diantaranya juga dikelola oleh Perusda, tapi tidak maksimal. Nggak maksimal. Sebagai contoh kayak misalnya kalau misalnya Balikpapan ingin mencontoh kayak yang dilakukan Wali Kota Samarinda ya kan? Ya. Artinya mereka untuk masalah retribusi parkir mereka sudah berlakukan model kayak yang online gitu kan, jadi sistem gesek atau gimana gitu kan. Artinya pemasukannya itu betul-betul akan langsung direct ke rekening misalnya Perusda itu sendiri gitu. Itu apakah memungkinkan wacana seperti itu juga mungkin akan dimodelkan ke Balikpapan untuk betul-betul memonitor masuknya uang dari parkir ini misalnya? Kalau yang sistem parkir online kan itu memang baru diuji coba di 6 kawasan ya. Iya. Kalau di Jakarta, ini meniru Jakarta ya. Jakarta itu kan. Oh, jadi Samarinda sebenarnya meniru Jakarta juga sebenarnya. Itu ketika satu area, contoh Jalan Sabang ya. Iya. Itu kawasan padat ya, dan dia itu progresif sifat retribusinya. Pada jam tertentu, pada hari tertentu jauh lebih mahal. Oke. Sehingga ketika orang parkir 1 jam tidak sama dengan 2 jam, 3 jam, sehingga dia parkirnya itu progresif. Dan itu terpantau oleh sistem online dan punya juga konsekuensi ketika dia menyalahi, maka kita ada denda gitu. Nah, di Balikpapan ini belum ada seperti itu. Cuma seingat saya di Sub pernah uji cobakan 6 tempat, tapi kan rusak alatnya itu. Oke. Jadi dan kendala keduanya adalah orang tetap butuh operator untuk mengawasi. Karena umpamanya saya sadar bahwa saya parkir di situ, saya tidak mengecek, tidak ada yang ngecek juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Tetap kalau di Jakarta tetap ada satu area itu dipegang oleh berapa orang. Iya. Dia mencatat, dia input, kemudian ketika dia itu dicari. Iya. Padahal kalau misalnya itu bisa dimaksimalkan, sumber yang luar biasa banget gitu untuk pendapatan ini Kota Balikpapan. Retribusi parkir, pajak parkir itu 2 pendapatan primadona. Iya. Pajak parkir itu sekarang di 5 besar atau 6 besar ya. Tapi kalau retribusi parkir itu adalah retribusi tertinggi kedua setelah IMB. Itu parkir sampah. Itu 3 retribusi yang primadona di Balikpapan ini. Dan saya dengan teman-teman Komisi 2 menyoalkan selalu ini tentang potensi parkir yang loss ya. Terus terang banyak sekali yang dikelola bukan oleh pemerintah, bahkan ya mohon maaf itu dikuasai oleh perorangan kelompok masyarakat yang akhirnya tidak di-store ke kas daerah. Padahal yang bangun jalan itu kan pemerintah. Iya, yang bangun jalan kan pemerintah. Bukan orang kan? Iya, kan orang gitu kan. Karena prinsip retribusi itu take and give. Tidak boleh kita memungut orang kalau kita tidak berikan. Ya ketika pemerintah sudah kasih jalan dan orang parkir, maka pemerintah boleh mengambil. Kecuali kalau pemerintah belum buat jalan, tiba-tiba memungut, ya tidak boleh. Itu retribusi, itu prinsip asasnya seperti itu. Iya, artinya kan kita sebagai masyarakat ini ketika misalnya memberikan sesuatu ya kita pun juga mendapatkan yang bagus gitu secara pelayanan gitu ya. Seperti itu kan. Artinya terus selain parkir usaha Perusda ini juga apa saja? Mereka juga sedang menjajaki usaha membangun anak join ya, perusahaan konsorsium dengan perusahaan umum daerah provinsi, kemudian kabupaten Penajam, Balikpapan dengan BUMN yaitu PT Tol Teluk Balikpapan Penajam. Itu yang juga di dalam laporan bisnis mereka kita baca sudah mencoba membuat FS-nya ya, visibilitasnya apakah dia layak. Tapi kan kita sudah pernah konsultasikan ke kementerian terkait bahwa jalan itu tidak direkomendasikan, jembatan itu tidak masuk dalam rencana induk jembatan di Indonesia. Yang diakui oleh negara kita itu adalah jembatan Pulau Balang. Pulau Balang itu. Pulau Balang. Nah, itu sudah ini ya. Oh, itu masuk dalam desain rencana induk dari jembatan
nasional tuh, dan itu dibiayai oleh APBN. Nah, kalau mau dibuat jembatan menyeberang antara Penajam sama Balikpapan, konsekuensinya adalah tidak masuk dalam postur anggaran APBN. Dan kalau kita ikut juga membuat jembatan itu kan masih pro kontra ya. Ya, katanya yang sesi Balikpapan itu katanya belum beres gitu. Ya. Karena kajian teknisnya kan ada. Di situ kan arus lalu lintasnya padat ya. Kita koordinasi juga dengan kawasan otoritas bandara, di mana kan termasuk area ketinggian. Setahu saya ketika di Komisi 3 itu ada kajian teknisnya bahwa jembatan tinggi 64 meter. Minimal karena ada pada posisi air yang surut. Karena kapal, mohon maaf kan tanker tuh banyak sih. Ya. Kapal tanker kan nanti bolak-balik. Konsekuensinya kalau dia harus tinggi kan nolnya harus jauh. Iya. Dan memang kalaupun itu jadi ya, sekali lagi kalaupun itu jadi, memang pro kontra bahwa jembatan itu kan membuka pintu mobilitas barang dan jasa ya. Apakah Kabupaten PPU yang akan tersedot ke Balikpapan atau sebaliknya? Ya. Tapi saya sih berpikir bahwa kalau dalam magnet ekonomi itu kan yang kuat medannya akan menarik ya. Jadi boleh jadi ketika kita buka jembatan itu, otomatis potensi ekonomi Balikpapan akan terupgrade dengan masyarakat PPU. Tapi di tingkat ini kita belum sepakat ya. Saya pribadi pun masih belum sependapat dengan konsep pembuatan ini. Dan Perumda Menuntung Sukses ini sudah membangun satu kesepakatan anak perusahaan dengan 4 yang saya sebutkan tadi itu, di mana saham itu 5% dipegang oleh Perumda Balikpapan. Oke kan. Terus kemarin yang sempat juga kalau lihat di Instagram itu dengan nilai investasi yang sangat besar, kemudian juga hasilnya kecil, malah ada yang berpikir mending sekarang kan yang lagi rame ini kripto kan ya, orang yang cryptocurrency walaupun tidak diakui negara. Katanya kalau masukin dana ke situ 40 miliar mungkin jauh lebih besar hasilnya dalam 1 bulan ketimbang seperti itu. Berarti apakah mungkin nanti rekomendasinya salah satunya penggantian direksi atau gimana kan dananya? Ya itu nanti menjadi dapurnya Pansus ya. Karena saya belum bisa publikasikan di sini, tapi nanti kalau sudah menjadi produk kebijakan DPRD tentu kita akan publikasikan. Ada 8 rekomendasi yang sudah kita susun, tapi kita menyusun itu juga tidak semata-mata lahir dari sebuah asumsi. Itu semua berangkat dari fakta, data, dan kita langsung lihat ke lapangan. Sehingga Pansus kemarin sudah rapat konsultasi pimpinan untuk memberikan rekomendasi, dan kita sadar bahwa rekomendasi itu juga outputnya adalah dalam rangka perbaikan kinerja dari perusahaan umum daerah Menuntung Sukses. Jangan sampai namanya Menuntung Sukses tapi tidak sukses kan? Betul, cuma nama doang yang sukses. Namanya Menuntung Sukses kan, tapi tidak sukses karena faktanya memang 4 tahun terakhir ini tidak berkontribusi dalam peningkatan PAD. Kan itu amanat dalam Perda. Salah satu tujuan didirikan BUMD kan untuk kontribusi PAD. Faktanya cuma 76 juta selama 3 tahun terakhir, itu kan terlalu kecil untuk sebuah perusahaan umum daerah. Nah, kita sadar kok beberapa kelemahan-kelemahan di internal, dan sekarang kita menyarankan untuk dilakukan audit kinerja dan audit keuangan. Berarti auditnya sudah sementara berjalan atau sudah on progress? Dilakukan oleh inspektorat. Dari inspektorat, apa tidak melibatkan dari audit akuntan publik atau gimana? Kalau akuntan publik itu kan Perumda ya. Tapi kita tetap punya 2 instrumen, bisa menggunakan inspektorat sebagai pengawas internal, yang kedua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP. Tapi kita lebih dulu minta ke inspektorat dan berharap mereka bisa menyelesaikan audit keuangan dan audit kinerjanya. Nah, kemudian biasanya kan kalau misalnya dalam hitungan perusahaan itu kan ada namanya KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Apakah selama ini memang ada semacam evaluasi bulanan atau tribulan, dan siapa yang melakukan itu kan? Betul. Sebenarnya di Perda sudah jelas ya. Kan ada 3 organ lembaganya Perumda dan BUMD itu semua dalam PP 54 jelas ya. 1 KPM. Ini adalah kuasa pemilik modal, dalam hal ini wali kota. Semua wali kota kepala daerah itu menjadi KPM. Dia semacam komisaris. Komisarisnya? Ya, ownernya ya. Yang kedua ada Dewan Pengawas, Dewasnya. Yang ketiga ada direksi. Nah, inilah organ lembaganya BUMD, semuanya begitu. Nah,
di dalam Perda, Dewas itu sangat kuat posisinya. Nah, salah satu fungsi Dewas itu adalah mengevaluasi rencana bisnis dan rencana kerja anggarannya dari direksi. Jadi yang mengevaluasi direksi itu semuanya adalah Dewas. Itu dalam amanatnya dia harus lakukan rapat triwulan dan rapat tahunan. Dan itu dalam rencana kerja Dewas itu adalah bisa melakukan audit. Dalam amanatnya komisi audit untuk mengevaluasi kerja dari direksi. Dan Dewas itu punya hak untuk merekomendasikan pencopotan dari direksi kepada KPM. Itu saking kuatnya loh ya, saking Dewas kuatnya. Ya. Kalau Dewas ini efektif bekerja, saya yakin Perumda itu akan efektif. Tapi karena kami juga lihat Perumdas yang ada ini Dewasnya cuma 2 orang, dan saya membaca semua laporannya Dewas. Mohon maaf kalau saya ada di Dewas. Iya. Tentu saya sudah akan ngomel dari awal. Betul. Kenapa kok bisa pendapatan Anda sekian? Harusnya rencana bisnis Anda tahun 2019 umpamanya 27 miliar, kok cuma dapat 300 juta? 300 juta misalnya, ya, gitu. Kan harusnya kan Dewas bertanya, apa masalahnya? Iya. Itu kan harus dievaluasi per triwulan, dan Dewas itu membuat laporan wajibnya per triwulan dan tahunan. Itu wajib. Dan itu apakah ada? Ada. Tapi kan normatif. Normatif gitu. Normatif. Ya? Sekarang kalau Dewas sendiri kan dia juga digaji dan dia punya hak di situ mendapatkan dividen tantim bahkan dari keuntungan bersih. Kenapa filosofinya Dewas itu diberikan rangsangan? Itu supaya dia semangat juga mengawasi. Untuk mengawasi. Karena semakin tinggi laba bersihnya, dia punya hak 5% dari total keuntungan. Ya, dibagi dengan direksi, Dewas dengan pegawai semua. Supaya dia juga semangat mengawasi. Nah, problemnya adalah Dewas kita ini kan 2 orang ini itu tidak sesuai dengan amanat Perda. Kalau Perdanya kan mengatakan dua-duanya itu satu unsur independen, satu unsur ASN. Tapi keduanya ini kan ASN. Keduanya ASN. Ya, bayangkan mengurus dinasnya saja sudah repot kan? Betul. Apalagi mengawasi Perumda. Jadi saya bercabang pikirannya, jadi wajar gitu. Maka mungkin salah satu rekomendasi kami diantara juga tentang Dewas itu. Apalagi kalau misalnya dia, ya karena tadi disebutkan dua-duanya ASN, ya. Terus secara hierarki dia adalah bawahan wali kota, ya gimana ya dalam menjalankan fungsi pengawasan gitu ya. Itu. Harusnya sih ini ya. Saya sih berharap kepada daerah yang baru ini betul-betul kalau rekrutmen terhadap calon Dewas dan juga calon direksi betul-betul yang kedepankan adalah semangat profesional. Terlepas dari ini, mohon maaf ya, adalah jasa politik, tapi saya berharap tetap kedepankan yang namanya nilai-nilai profesionalitas. Kenapa? Kalau BUMD ini kan kosnya besar ya, kalau diurus oleh orang-orang yang tidak concern, tidak punya kapasitas, ya tunggu aja kehancurannya gitu. Betul. Nah karena itu kita berharap betul-betul jangan sekedar balas jasa gitu, tapi betul-betul orang yang tepat di tempat yang tepat juga. Artinya the right man dan on the right place dan gitu ya. Mindsetnya mindset bisnis. Betul. Jadi bisnis sekarang bayangkan kalau ada uang cashnya 14,6 miliar kan. Jadi ada uang cash tapi mereka depositokan semua itu. Nah deposito ini kan pendapatan non operasi disebutkan di dalam laporan keuangan. Iya. Jadi 14,6 miliar itu terbagi dengan kurang lebih 7 atau 8 deposito, ada yang nilainya paling 8 miliar. Total deposito itu kan per tahun dapatkan bunga ya, itu tidak sampai kurang lebih 1 miliar lah. Ya itu kan cuma pakai untuk gaji saja. Untuk gaji saja. Iya, tapi kan uang itu kan ada. Kalau orang itu otak bisnis, harusnya dia uang itu diputar kan, menjadi modal yang menggerakkan usaha. Nah kalau cuma diparkir di bank sejak 2016, 17, 13 bahkan, ya kalau saya lihat sih bisnisnya bisnis deposito. Dan saya katakan di forum itu, ya untuk apa Anda jadi direktur kalau memang tidak bisa memutar modal itu? Iya. Gitu. Betul ya. Kemudian untuk yang masalah kriteria Dewan Pengawas tadi kan ya. Artinya apakah memungkinkan misalnya ada peran Dewan di situ untuk ikut serta dalam melakukan fit and proper test atau seperti apa? Atau hanya memang mutlak prerogatifnya dari ini ya? Itu semua diatur dalam PP 54 2017 ya, tentang Dewas itu adalah hak dari KPM ya. Tapi KPM tidak bisa mengangkat langsung, dia harus menunjuk pansel, panitia seleksi. Pansel ini terdiri dari beberapa unsur dan pansel ini yang melakukan fit and proper test rekrutmen. Di situ ada ketentuannya, umpamanya ya, dia tidak boleh berafiliasi politik, maksimal umurnya itu adalah 65 tahun, kemudian punya pengalaman bla bla, itu
ada kriteria yang disusun itu. Nah, pansel ini ditunjuk oleh wali kota. Oke. Pansel panitia seleksi itu bisa dari unsur akademisi, dari pegawai, dari masyarakat. Nah, pansel menyeleksi, maka dia melampirkan nanti hasil seleksinya itu kepada KPM. Ini ada 3 orang pamannya, nilainya A, B, C, D. Nah, KPM lah yang menunjuk dari orang yang diseleksi itu. Dan saya sih berharap sebenarnya pansel itu betul-betul membuka lelang jabatan itu kepada warga Kota Balikpapan yang punya background bla bla bla, silakan masuk gitu. Nah, artinya orang bisa apply dengan dan kita juga bisa mendapatkan betul-betul orang yang mungkin kompetensinya mumpuni gitu kan untuk membangun itu kan. Ya, contoh ya salah satu kunjungan kami ke beberapa direksi. Itu di satu kabupaten bahkan sebelum dia ditetapkan menjadi direksi oleh KPM, maka dia mau menandatangani satu fakta integritas atau MOU bahwa jika dalam waktu 1 atau 2 tahun berturut-turut tidak sanggup mencapai rencana bisnis anggaran, maka dia mundurkan diri. Jadi ada semacam kayak fakta integritas komitmen moral seperti itu ya. Perda itu kan mengamalkan rencana bisnis. Itu menjadi dokumen. Jadi seperti APBD-nya kota, Perumda juga punya APBD kan? Iya. Disatukan dalam satu dokumen namanya rencana bisnis anggaran dan rencana kerja anggaran. Itu terdokumentasi dengan baik dan bisa dipakai oleh Dewan Pengawas untuk mengevaluasi. Nah, kami pun juga bisa dapatkan. Tapi ketika dia bisnisnya kok melenceng, tugas Dewas kan Anda kok tidak sesuai dengan rencana bisnis Anda gitu. Nah, ketika dia tidak mencapai target itu, harusnya direksi itu ketika dia memang punya alasan yang kuat bahwa kenapa tidak tercapai, maka dia punya komitmen moral bahwa ya sudah, saya tidak layak, gitu aja. Betul. Artinya kalau misalnya KPI-nya tidak tercapai, harusnya sih secara moral, saya tidak sanggup, gagal gitu. Karena yang menyusun rencana bisnis itu mereka sendiri. Betul. RBA dengan RK itu yang susun bukan Dewas. Itu ada pure tugasnya direksi yang disetujui oleh Dewas. Hanya kadang untuk budaya mundur itu agak susah kayaknya kalau di kita ya, bukan cuma Balikpapan aja kan kayaknya itu sepertinya. Di Indonesia pun begitu. Ketika kita gagal, kalau misalnya di tempat lain di Jepang atau di Inggris yang pernah kita dengar beritanya, ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi, malah kalau di Inggris kemarin itu ada yang kasus yang dia pelanggaran prokes saja mundur. Nah, ya kita sih berharap itu budaya itu ada ya. Jadi kalau baik direksi, Dewan Pengawas di BUMD apapun ya, bahkan di pemerintahan sekalipun harusnya punya komitmen itu. Termasuk kami yang DPRD juga kan ketika dilantik kan disumpah kan gitu. Betul. Untuk memperjuangkan sekuat-kuatnya konstituen kita. Kan kita dipilih karena diberikan kepercayaan itu gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita datang tidak bekerja dengan maksimal, datang kemudian cuma nggak bersuara, ya kayaknya gimana gitu kan. Iya, datang duduk diam dengar duit gitu kan. Karena kan banyak itu kan di bukan cuma di DPR aja sebenarnya. Di tempat lain pun juga seperti itu banyak gitu ya. Hanya mungkin ya kalau kita korelasi sama Prusda tadi ini, kalau misalnya memang bisa dikelola dengan secara profesional, harusnya sih bisa menghasilkan dan kan outputnya nanti ujung-ujungnya kembali ke masyarakat lagi kan? Dan kita ini kan Balikpapan tuh kita baru cuma punya 2 perumda ya. Iya. Pertama adalah Perumda Tirta Manuntung yaitu PDAM. Yang kedua Perumda Manuntung Sukses. Yang kita bahas. Yang lagi dibahas sekarang itu ya. Ya, kemudian Bangkaltim itu kan perumda miliknya provinsi. Cuma Kota Balikpapan itu satu dari 10 kabupaten kota juga yang punya saham. Kebetulan sahamnya pemerintah kota itu ada kurang lebih 112 miliar yang menjadi saham, sehingga kita juga adalah memiliki Bangkaltim itu ya. Bangkaltim sebagai saham, pemilik saham. Nah, setiap tahun kan ada bagi hasil ya. Itu kita punya kadang dapat 8 miliar dari keuntungan, tergantung Bangkaltim saat itu rugi. Kalau dia untung, maka bagi-bagi secara merata proporsional berdasarkan jumlah saham. Itu perumda miliknya provinsi, tapi kita ikut penyertaan modal. Nah, yang sebenarnya sudah pernah berdiri itu tahun 2012 itu adalah
perusahaan daerah pasar. Pasar? Manuntung namanya, Manuntung Jaya. Itu perdanya sudah ada, tapi ibaratnya fisiknya, ruhnya belum ada. Ruhnya belum ada? Belum ada modalnya berapa, asetnya yang mana, itu belum ada. Tapi saya sih berharap wali kota baru mensupport itu, karena saya melihat bahwa ada 3 pasar besar yang sedang BOT ya, Ramayana, Balkoni, sama Kebun Sayur. Ini kan BOT 25 tahun, 30 tahun, dan akan berakhir. Itu semua pasar. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang buat perusahaan daerah, siapa yang kelola itu? Betul. Setelah BOT selesai diserahkan ke Pemkot, tidak mungkin diurus Pemkot begitu, tapi harus ada perusahaan umum daerah. Ada perusahaan umum daerah. Ya, contoh Ramayana Plaza itu akan berakhir tahun 2028. Tidak mungkin kan pihak ketiga terus tiba-tiba ini Pak Wali Kota sekembalikan nih. Seluruh yang dikembalikan itu tanahnya, asetnya, termasuk masalahnya. Iya, ngikut juga. Iya, masalahnya ikut. Contoh ketika nanti masalahnya itu adalah berapa jumlah pedagang di bawah itu yang setiap tahun juga komplain ke dewan, mereka dinaikkan servis jasnya. Iya. Itu harus dikelola. Siapa yang kelola? Tidak mungkin dinas. Maka saya mendorong pribadi harus punya perusahaan umum daerah pasar. DKI punya, Makassar punya, Sidoarjo punya. Contoh pasar Tanah Abang itu kan perumda DKI. Kenapa ya tidak dorong itu? Kok banyak kok pengusaha, dan saya yakin banyak putra-putri terbaik Balikpapan yang punya konsen di bidang pasar. Udah bebas. Artinya wali kota jangan tertekan dengan utang-utang politik. Utang-utang politiknya gitu ya. Otomatis di direksi enggak. Artinya untuk bagi-baginya. Ya, silakan. Walaupun mau bagi-bagi yang profesional lah. Kalau ada 5 kan 5 lah, ada yang 1 yang dipegangin, 4 lempar bebas lagi. Lempar bebas ya, gitu lah. Jangan seluruhnya, kemudian akhirnya tidak kompeten gitu. Maaf, kita harus bilang jujur gitu. Iya, kalau memang istilahnya kita memang komitmen untuk Prusda ini untuk dikelola profesional gitu dan menguntungkan. Betul. Karena kan ujung-ujungnya kan namanya sebuah perusahaan kalau tidak menguntungkan ngapain gitu kan? Iya, betul. Iya. Ibaratnya kita kan kita punya perusahaan baru tidak menguntungkan ngapain gitu dilanjutin. Betul sekali. Seperti itu. Kembali lagi ke yang Manuntung sukses tadi ini kan. Apakah tadi yang usulan Ganda misalnya terkait pengelolaan pasar, apakah bisa jadi salah satu core bisnis juga atau harus dipisah? Misalnya. Nah, kebetulan pasar tidak menjadi core bisnisnya Perumda Manuntung Sukses. Sehingga kita juga sudah punya payung hukum Perda nomor 12 tahun 2014 tentang Perusda Pasar Manuntung. Itu bisa jadi payung besar. Belum lagi di bidang perhotelan. Nah, perhotelan itu saya pikir bisa. Kenapa? Karena Novotel dengan sampingnya hotel itu adalah ada 2 hotel kan situ. Ibis, satunya Ibis. Itu kan BOT semua. BOT 30 tahun dan akan berakhir. Nah, ketika berakhir kan itu hotel 2 akan diserahkan ke Pemkot. Siapa yang kelola? Gitu pertanyaan kita. Apakah mau diperpanjang pihak ketiga? Monggo. Atau dikelola sendiri oleh BUMD, silakan, tapi buat dulu sekarang gitu. Bagaimana perusahaan umum daerah di bidang perhotelan apa? Harus ada. Betul, bukan tiba masa tiba akal gitu ya. Sekarang tiba-tiba anggap nih ya, tahun 2025 berakhir tuh. Iya. Anggaplah ya, tiba-tiba kan dikasih itu Pemkot ini hotel, seluruh asetnya, pegawai-pegawainya. Karena BOT kan gitu sistemnya. Dia bangun, gunakan dan dia serahkan. Jadi ya harus kita pikirkan dari sekarang, kalau pemimpin tidak punya visi, dia tidak akan membaca situasi itu. Betul. Padahal kita di Dewan ini berusaha ini, kira-kira ke depan ini butuh Perusda. Nah, ini cuma 2 kita punya Perumda. Padahal beberapa daerah ada yang sampai 5. Ada yang 7. Kalau provinsi kan sampai 13 ya. Di bidang KI, contoh KKKT yang Pelindo sama Perumda, dan itu menguntungkan gitu. Nah, jadi kalau memang berharap jadi punya mindset pemimpin ini ke depan menjadikan penguatan BUMD, harusnya dari sekarang disiapkan. Dari sekarang gitu ya. Nah, kami ini Komisi 2 dan pun Pansus memberikanlah rekomendasi bahwa ini ada satu BUMD Anda yang sedang sakit. Nah, tolong Anda jadi kepala daerah yang baru, silakan perbaiki. Kita sudah lengkap kok dengan rekomendasinya. Iya. Kira-kira ini kan kalau wali kota yang terpilih Pak Rahmat Masud ini kan masa jabatannya tidak sampai 5 tahun kalau tidak salah Anda ya. Artinya kan akan sampai di 2024. Betul. Sekarang 2021 dalam 3 tahun. Iya. Apakah memungkinkan untuk Manuntung Sukses ini bisa diperbaiki dalam kurun waktu 3 tahun ini, atau
butuh lebih lama lagi kan? Harus bisa. Jadi harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Jadi ketika sekarang kita tahu bahwa ada penyakit ya, kita sudah tahu obatnya atau bahkan paling ekstrim adalah mengamputasi. Betul. Ya lakukan kalau memang itu dalam rangka sehat gitu. Nah saya berharap 3 tahun ke depan pasca Pak Rahmat masuk sebagai wali kota, dan saya baca visi misi beliau diantaranya adalah penguatan BUMD gitu. Oke. Nah harusnya visi misi itu kemudian terimplementasi dalam bentuk rencana jangka menengah beliau, walaupun cuma 3 tahun. Tapi saya yakin kalau memang beliau adalah orang yang juga mengedepankan bahwa konsen di bidang BUMD, pasti akan ditindaklanjuti yang namanya rekomendasi dari pansus itu. Apalagi misalnya beliau ini kan pengusaha kan? Ya betul. Artinya secara tidak langsung beliau juga kan punya pengalaman dalam mengelola usahanya gitu ya. Yang boleh kita tahu dalam banyak hal sukses lah. Harusnya sih bisa sukses juga dalam mengurusi untuk sukses ini kan ya. Betul. Kira-kira yang selain masalah yang tadi itu, yang masalah keuntungannya yang kurang dari ekspektasi yang diharapkan, apalagi yang harusnya diimprove ataupun diperbaiki sebenarnya di Manuntung sukses ini? Ya sebenarnya dengan 8 bidang bisnis yang diamanatkan itu kan sebenarnya bisa maksimal seluruhnya. Contoh properti itu kan memang di 2 tahun terakhir ya, ketika 2013 itu 13-14 itu berkontribusi besar sampai 4 miliar dan 3 miliar, total kurang lebih 8 miliar itu dari bidang properti. Tapi kan kita lihat sekarang ini kan permintaan rumah menurun karena COVID, kemudian pandemik, supply demand orang terhadap ini kan berkurang. Bahkan rumah subsidi Pak Jokowi pun itu sedikit peminat, karena tadi itu kan orang cenderung ketika pandemik ini memakan prioritas apa yang paling dia pilih. Nah, bisa di bidang pandemik ini saya pikir kalau mereka punya mindset bisnis, mereka akan coba alih setir, yang penting tidak melenceng dari 8 kebijakan bisnis itu. Artinya contoh sekarang ini saya bahkan bercanda kepada direksinya, saya bilang, kalau Anda punya uang 14 miliar dan itu dalam bentuk deposito, kenapa Anda tidak keluarkan? Idul Adha loh. Anda bisa beli sapi seluruh NTB, Anda datangkan, join sama koperasi, jual beli sapi, permintaan pasti banyak Idul Adha. Itu kan contoh. Itu yang paling bisnis yang menurut saya bisa cepat, lambat. Tapi kalau jangka panjang, umpamanya Jargas. Di Jargas ini kecuali Anda bisa dapatkan kota gas sendiri, punya produksi sendiri, bisa besar. Tapi kalau cuma sekedar di calo, nggak akan besar. Kemudian di bidang depo, yang saya dengar itu mereka akan bangun anak perusahaan untuk membangun depo peti kemas gitu. Nah saya tidak tahu konsep bisnisnya seperti apa. Dan parkir itu juga masih. Jadi setiap kami membedah rencana bisnisnya, saya semakin menemukan fakta bahwa mohon maaf sudah banyak yang di luar ekspektasi kan ya. Jadi istilahnya memang betul butuh bukan reformasi lagi kayaknya, butuh revolusi. Revolusi gitu yang ini kalau memang kita mau untung gitu kan ya. Sekarang siapa yang mau mengatakan 3 tahun menelan biaya terus untuk gaji 2,1 miliar, kemudian untuk belanja total 3,9 miliar itu yang harus keluar. Betul. Sedangkan penghasil nggak ada, ya kan jadi beban APBD kan. Uang mereka ini akan tergerus sendiri sehingga tidak bisa mendapatkan income gitu. Nah, saya sih berharap Pak Rahmat masuk wali kota yang baru konsen dengan memperbaiki kinerja dari BUMD. Terserah dia mau reformasi di Dewan Pengawasnya kah, direksinya itu haknya beliau sebagai KPM kan, itu amanatnya kan, yang bisa menggantikan Dewas dan direksi cuma KPM. Kalau fungsi dewan nantinya di situ gimana kan? Dewan perwakilan. Kami tidak punya. Apa bisa misalnya merekomendasikan dalam artian ini loh kriteria kalau misalnya sudah dibentuk pansel misalnya. Ini loh kriteria orangnya yang mesti. Ya itu sudah ada di Panda. Itu semua. Itu ada di Panda. Umurnya, latar belakangnya, tidak boleh terkena kasus hukum. Itu ada yang sangat normatif, dan bahkan kalau beberapa BUMD contohnya untuk PDAM, salah satu direkturnya wajib memiliki sertifikasi teknis karena dia kan organisasi PDAM kan teknik ya. Jadi harus juga orang yang jadi direksinya ada direksi teknik ya, kan ada direktur utama, umum, direktur teknik.
Kan nggak mungkin nih sembarangan kalau bukan direktur teknik, kalau dia bukan backgroundnya orang teknik ya, dan seterusnya. Nah sama umpamanya kalau pansel itu sendiri bahwa kita ingin BUMD ini dipegang oleh seorang yang punya visi bisnis, ya buat aja kriteria itu yang sifatnya jabaran dari kriteria yang ada di Perda. Di Perda, artinya masih bisa, itu kan di Perda normatif ya. Umpamanya makan dalam Perda itu maksimal umur 65 tahun. Kan bisa saja pansel bilang kita cari yang umur 30 tahun ke bawah. Ya umpamanya, ya bisa saja. Kan yang penting tidak lewat dari 45. Ya, itu aja intinya. Iya. Sekarang kalau kita lihat direksi adalah tanda petik orang-orang yang pasca pensiun, baru dia masuk di situ. Ya kan pensiun kan itu berarti purna ya. Iya. Purna karya kan. Purna karya. Terus ditempatkan di situ. Ya saya tidak tahu apa filosofinya. Kalau saya sih menginginkan bahwa direktur Perumda, direktur PDM itu orang yang memang tergambar dari filosofi apa arahnya bisnis itu dari perwakilan simbolitas dirinya. Betul. Orang yang open mind, orang yang agresif dalam bisnis, tidak saving dana. Bahkan dia harusnya gelisah kalau cuma deposito terus. Iya. Ya, ini masih cuma itu doang. Gitu. Saya pun bisa kalau cuma deposito. Iya. Kalau cuma deposito ya. Cuma deposito aja. Saya duduk manis. Iya. Uang 16,4 miliar setiap tahun kan dapat. Kan saya tinggal deposito yang 1 bulan, 2 bulan, saya tinggal cari bank-bank mana yang lebih tinggi bunganya, umpamanya gitu kan. Cuma kan kalau kayak gitu, lantas untuk apa BUMD itu hadir? Padahal dengan dia belanja kegiatan itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Dia bisa membuat ekonomi itu berputar di lapangan. Contoh umpamanya dia membangun satu unit bisnis di bidang properti, bangun rumah. Satu rumah itu butuh 7 orang tukang umpamanya. Berarti kan ada 7 perut yang mendapatkan nafkah dari perputaran ekonomi itu. Itu filosofi harus dipahami. Uang di bank itu siapa yang nikmati? Nggak ada. Tapi kalau uang beredar ke masyarakat dengan aktivitas, itu akan banyak menggerakkan ekonomi. Yakin. Apalagi di tengah pandemi sekarang kan. Itu orang yang pasti butuh ya namanya kerja gitu. Nah, carilah usaha-usaha yang singkat tapi padat karya gitu, sehingga banyak menyedot tenaga kerja gitu. Dan itu berkontribusi di saat sekarang ini banyak yang tergerus dengan pandemik ya, orang di PHK, resign gitu, seperti itu. Semisal kalau salah satu rekomendasi pansus itu kan penggantian jajaran direksi misalnya, pergantian dewan pengawas. Kira-kira kalau misalnya dari Kanda sendiri untuk kriteria dewan pengawas sama direktur itu, kalau tadi misalnya umur kan harus tidak boleh lewat dari 65 ya. Kira-kira kalau misalnya Kanda kalau dari segi umur, kira-kira bagusnya yang umur berapa gitu kan di dewan pengawas? Artinya kita mau filosofi umur kan sebenarnya produktivitas ya. Tapi sebenarnya dia muda atau tua ya. Fungsinya itu ada gitu. Bahwa ketika mungkin orang mengawasi, namanya dewan pengawas. Dia lebih ke dalam gitu. Dia lebih ke dalam, sehingga orang yang juga di dewas itu orang punya konsep bisnis juga, yang bisa mengejar, yang bisa menghakimi rencana bisnis itu meleset adalah orang yang paham dengan bisnis gitu. Orang yang paham dengan bisnis gitu. Jadi dia tahu Anda nggak usah, ya Anda kemana ini, jalannya nggak gini loh. Nah kan bisa berdebat begitu. Kalau Anda macam-macam, saya bisa lakukan ini loh. Sehingga dia dikontrol. Sebenarnya dewas itu tanda petik adalah wakilnya DPRD yang mengawasi. Di situ, betul. Jadi dalam hal ini sih kita berharap, saya pribadi ya memang kalau 2 dewan pengawas, 1 memang harus unsur independen yang memang kita rekrut dari putra-putri terbaik Kota Balikpapan yang memang dia ingin hadir di situ, mau masuk situ dengan tujuan yang sesuai dengan amanatnya. Dan direksi nanti kan jumlahnya 2 orang. Ya udah diuji publik aja. Kita butuh orang yang betul-betul bisa kendarai BUMD ini. Kalau dia punya track record, mohon maaf ya. Kalau cuma pengalaman 3-6 bulan di marketing properti jadi direktur, kan nggak bisa teruji. Kita harus uji, Anda dulu di mana, perusahaan mana yang Anda pernah pegang. Makanya kan di situ ada syarat juga, syarat pengalaman kerja. Ya kalau nggak pernah terus tiba-tiba muncul di situ kan repot juga gitu. Nah, ini ada uang rakyat, masalahnya itu ada uang yang sudah dikeluarkan dari dompet rakyat, yang kita harapkan diputar untuk juga kasih tanda. Tapi kalau habis tanda petik untuk kebutuhan gaji ya, saya sendiri tidak terima sebenarnya. Iya, artinya kami sebagai masyarakat juga sebenarnya pengen artinya karena uang kami juga yang masuk situ, itu kan
kita pengen hasil juga dong. Betul. Outputnya ke kita gitu kan, seperti itu. Betul. Modelnya. Ya, itulah yang dikerjakan oleh Pansus sekarang ini. Dan teman-teman alhamdulillah sampai sejauh ini semua kita on the track lakukan. Kalaupun dalam rapat yang keras itu biasa lah. Tapi muara, iya biasa. Muara kita cuma satu. Ini perubahan yang lebih baik. Untuk lebih baik. Iya betul. Terus untuk Pansus ini sendiri kan, kan tinggal berarti mengeluarkan rekomendasi. Terus kira-kira kalau biasanya sih ada enggak target date-nya? Ya, betul sekali. Target date dari rekomendasi tersebut gitu kan, Daya? Ya, betul. Di poin ke-8 itu sudah kita kunci bahwa meminta kepada wali kota untuk membuat rencana aksi terkait dengan implementasi pelaksanaan rekomendasi. Jadi kami akan mengevaluasi wali kota. Rekomendasi ini kan untuk wali kota. Iya. Ada 8, tapi yang 7, 1 sampai 7 itu perintah semua, itu kalimatnya perintah betul semua. Perintah semua. Iya, gitu, perintah semua. Karena yang nyusun redaksi juga satu di antaranya adalah saya gitu. Iya. Semua kalimatnya meminta wali kota A, B, C, D. Nah di yang ke-8 itu kita nanti meminta rencana aksi wali kota apa? Sebagaimana kalau LHP, lembar hasil pemeriksaan BPK, kan tiap tahun tuh ada ya. Iya. Terhadap keuangannya APBD. Di situ kan ada dalam rekomendasi BPK kepada wali kota untuk A, B, C, D, E. Iya. Itu siapa yang bertugas untuk mengawal itu adalah inspektorat. Dia pastikan checklistnya, ini Anda sudah lakukan tidak perintah BPK, kembalikan uang ini, kembalikan bla bla bla, itu dilakukan oleh inspektorat. Nah, nanti Pansus sudah selesai, tapi kita akan terus mencatat checklist 7 itu apa Anda laksanakan tidak. Maka siapa yang akan mengawasi DPRD lewat mungkin mitra komisinya. Iya, gitu. Iya. Itu sudah kita buat sehingga tidak jadi lepas kayak semacam sudah tugas siapa yang evaluasi, sejauh mana dia memfollow up, dan sampai ini Pansus tinggal Pansus. Betul. Nah gitu, kita tidak mau gitu. Ya, artinya kan rekomendasi itu memang itu bisa dilakukan. Ya. Artinya juga bahasanya tidak mengawang-awang gitu kan. Dan juga punya target date gitu kan, kapan untuk sebagai bahan evaluasi juga untuk follow up-nya seperti apa kan ya. Seperti itu. Oke. Untuk apa namanya? Pansus ini sendiri juga kan selain menyoroti masalah tadi keuntungan yang di luar ekspektasi, kemudian juga kinerja dari Dewan Pengawas sama Dewan Direksinya juga. Kira-kira ada juga kah rekomendasi terkait dengan core bisnis tambahan atau seperti apa gitu? Enggak, kita tidak itu. Kita cukup dengan 8 itu sudah cukup. Jadi kalimatnya di kinerja, kata ini di kinerja ya. Kinerja ini kan sebenarnya bisa kita cari tahu asal muasalnya, apakah gagalnya di manajemen, gagalnya di perencanaan dan seterusnya, itu kita sudah kasih rekomendasi. Bagi saya pribadi yang bagian dari Pansus ini sudah mengatakan sudah tuntas, sehingga cukup untuk perundaman untung sudah kita sudah tahu kok kondisinya. Sebagaimana PDAM itu gilirannya tahun lalu itu kita mohon maaf kita hajar habis-habisan itu sudah tuntas. Sekarang ini sudah tuntas, dan saya alhamdulillah karena masuk dalam komisi 2 yang mitranya adalah BUMD, kemudian saya juga jadi wakil ketua Pansus yang baik di PDAM dengan di Perumda ini saya konsen betul di sini. Sebelum bulan Februari kan dikocok ulang ya, rotasi, jadi saya harus pindah komisi biasanya gitu. Mungkin karena durasi ya sudah ya. Ternyata tidak terasa kan ya. Ini ya 50 menit ternyata sudah ya. Sudah lama ternyata. Nggak ada iklan lagi. Tanpa iklan lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya channel YouTube-nya Ika Unhas sudah bisa beriklan, siapa tahu nanti Ika Unhas berorganisasi di calon direktur kan bisa saja kan. Mudah-mudahan bisa saja fair kan. Siapa tahu putri terbaik gitu kan di Ika Unhas, entah dari jalur independen maupun ASN gitu kan. Dibuka selebar-lebarnya. Nah, kita kan podcast Ika Unhas itu kan Ika Unhas. Kita berharap di mana kita berada. Kita berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mungkin ada yang di jalur BUMD ya silakan gitu. Artinya itu juga sebagai komitmen dari Ika Unhas terhadap Kota Balikpapan seperti itu. Yang selama ini ya lumayan, kalau boleh dibilang lumayan berkontribusi lah. Karena banyak juga kan alumni ada di berbagai sektor gitu kan ya. Dan semua berkarya dengan profesionalitas masing-masing. Amin, insyaallah. Oke, mungkin yang terakhir kan Daya.
apa namanya harapan ketika misalnya dari hasil rekomendasi ini apa namanya dari Manuntung Sukses ini kalau sudah bisa berjalan optimal sesuai yang diharapkan, outputnya buat masyarakat apa gitu yang paling real gitu ya. Artinya masyarakat awam kan banyak berpikir ini Perumda mungkin ada yang baru tahu. Ya betul. Misalnya kan, mungkin yang tahunya cuma PDAM misalnya kan. Kalau PDAM kan orang pada komplain kalau misalnya airnya keruh atau tidak jalan gitu kan. Sementara salah baca meteran. Salah baca meteran, ada yang sampai puluhan juta orang kan sampai bingung gitu kan. Itu yang paling kelihatan. Orang tahu kalau PDAM. Kalau yang ini kan barusan kayaknya belum banyak orang yang tahu sebenarnya. Betul sekali. Nah, untuknya ada pansus ini ya, kita akan juga mempublikasi bahwa ini kita punya BUMD di bidang ini loh. Betul. Nah, harapan saya kan sebenarnya dari 3 tujuannya kan. Satu kita sebutkan ya, kontribusi PAD. Nah, itu tujuan utamanya adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan. Artinya apa? Bisnis itu jadi multiplier effect. Bahwa ada satu kegiatan yang dilakukan oleh bisnis dari Perumda itu akan dimultiplier efeknya, baik secara sosial, ekonomi. Contoh, satu bidang kegiatan itu bisa menyedot sekian pegawai, karyawan, berarti kan ikut tuntas mencegah yang namanya angka kemiskinan terbuka atau pengangguran terbuka. Itu kan juga tujuannya, karena filosofinya kan dalam Undang-Undang Dasar Negara itu kan bumi, alam, udara kan dikuasai oleh negara gitu ya, kan sebesar-besar. Iya itu aja. Itu asasnya dari BUMD seperti itu. Jadi saya berharap belanjalah, ya putarlah uang itu, berusaha dan itu akan menjadi roda ekonomi. Saya yakin. Artinya bisa melibatkan banyak masyarakat juga, apalagi di zaman pandemi ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali. Iya. Masa ada perusahaan punya uang besar dalam pandemik otaknya nggak diputar dalam artian apa ini ya kan sayang kan, ini kan krisis harus dirubah menjadi sebuah peluang gitu. Betul. Pandemik ini jangan sebagai sebuah keadaan yang memaksa kita udahlah depositokan, enggak, justru gunakan krisis ini sebagai peluang untuk kita mencari bisnis yang sesuai dan kompatibel dengan pandemik bahkan gitu. Bahkan untuk misalnya contoh aja yang paling mudah gitu kan ya. Orang jadi konten kreator untuk YouTube bisa menghasilkan. Betul. Nah, dan banyak kan orang yang kaya dengan dari hasil YouTube misalnya. Itu salah satu contoh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka tentunya yang mindsetnya itu terbuka dan kemudian adaptif ya. Nah, saya ingin tutup dengan satu filosofi itu begini. Nyamuk dan dinosaurus itu adalah hewan seangkatan. Dia adalah makhluk yang sama angkatannya. Tapi dinosaurus itu punah. Nyamuk tidak punah. Kenapa dia tidak punah? Karena dia mampu beradaptasi. Jadi memang kemampuan beradaptasi dalam semua lingkungan dia bisa merubah sehingga bisnis itu tidak pasif. Nah, coba kita lihat ya disruption ya, beberapa buku-buku sekarang ini menggilas seluruh praktek-praktek bisnis ya. Bahkan Nokia dulu ya, CEO-nya Nokia kan dia mengatakan we didn't do anything wrong but then we lost gitu. Kita tidak pernah lakukan kesalahan tapi kita punah. Ya. Jangan sampai begitu. Mindsetnya direksi ini harus jadikan krisis ini peluang untuk menjadi lompatan ya, demikian gitu. Oke kan. Mungkin kalau boleh dibilang sih kalau kita bicara umur kan ya antara 30 sampai 50 kayaknya itu usia produktif kan. Seperti itu. Artinya tanpa mengecilkan orang yang lebih tua, tentunya. Yang juga tidak terlalu muda. Jadi kisarannya di situ. Oke Kanda, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Kanda ya. Sudah jauh, bukan jauh-jauh sih, dekat aja sih rumah sebenarnya. Hanya kan di tengah kesibukan Kanda telah menyempatkan diri untuk di podcast Khas. Oke Kanda, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Itu tadi pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.